Kita bertemu lagi di pembahasan soal pilihan ganda uji kompetensi. Kali ini kita akan membahas bab lingkaran. Silahkan dibuka modul halaman 27 sampai 28. Nanti ada 5 soal yang akan kita bahas. 6 soal, 5 diantaranya akan langsung dibahas dan 1 nanti kalian harus coba sendiri. Kita langsung saja pembahasan soal yang pertama, yaitu soal nomor 2. Ini tentang sudut pusat dan sudut keliling. Iya, ini sudut BCO diketahui. BCO sudut yang ini. Maka berapakah sudut BAC ini? BAC ini sudut keliling. Dan kita harus tahu sudut pusatnya yang mana ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perhatikan dulu di sini hubungan antara sudut keliling dengan sudut pusat. Sudut keliling, ini sudut kelilingnya, dia besarnya adalah setengah dari sudut pusat. Jadi PIR itu setengah dari POR jika dia menghadap busur yang sama. Jadi ketentuan itu berlaku jika menghadap busur yang sama, yaitu jika sudut POR itu besarnya 2 kali sudut PQR ya. Jadi sudut pusat 2 kali sudut keliling. Sebaliknya sudut keliling, sudut PQR itu pasti setengah dari sudut pusat POR. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin tahu berapakah BAC sudut keliling ini, maka kita harus tahu sudut pusatnya. Mana sudut pusatnya? Harus menghadap busur yang sama. Berarti sudut pusatnya adalah sudut pusat BOC yang ini. Nah, untuk menjawabnya kita punya 2 cara. Ya, yang pertama kita akan mencari dulu BOC. Nah, ini perhatikan segitiga BOC. Ini jari-jari kan? Ini jari-jari. Artinya segitiga BOC ini adalah segitiga yang sama kaki. Nah, kalau di soal sudut BCO-nya 65 yang sebelah sini, ini 65, maka ini sudut OBC ini juga akan sama, besarannya itu 65 derajat. Nah, dengan demikian kita akan mudah menentukan sudut ini ya. Sudut ini karena ini sebuah segitiga, kita tinggal mengkurangkan jumlah sudut segitiga dengan sudut yang sudah ada. Oke, jadi pembahasan yang pertama adalah kita dapatkan sudut BCO dengan CBO yang ini itu sama 65 derajat. Nah, 2 cara itu, yang pertama adalah kita menghitung sudut BOC ini terlebih dahulu ya. 180 dikurangi 65 ditambah 65. Jadi sudut yang sudah ada, yang sudah diketahui, kita dapatkan 50 derajat dan ini adalah sudut pusatnya. Maka sudut BAC ini setengah dari sudut BOC. Setengah dikali 50 sama dengan 25 derajat. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, sekarang perhatikan segitiga ABC. Ini ya, segitiga ABC. Kalau segitiga ABC, lihat ada sudut keliling ACB, sudut keliling yang ini, yang keseluruhan. Lihat sudut keliling ini ternyata berhadapan dengan busur AB atau dengan diameter lingkaran langsung, sehingga sudut BCA atau ACB itu adalah 90 derajat. Dengan demikian sudut BAC bisa kita langsung hitung karena sudut ini sudah kita tentukan 65. Maka sudut BAC adalah sudut segitiga 180 dikurangi ACB, sudut ACB 90 derajat dikurangi sudut ABC ya, sudut 65 derajat. Jadi kita dapatkan jawaban yang sama, yaitu 25 derajat. Jawabannya untuk soal nomor 2 ada di B gitu ya. Oke, silahkan ini dicatat saja di buku catatannya, nanti diulang-ulang saja. Pahami dulu konsepnya,
kemudian silahkan tulis cara. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Panjang busur di hadapan sudut 60 derajat pada lingkaran berjari-jari 7 cm adalah titik-titik cm. Ini jawabannya ternyata berkaitan pilihannya bentuknya pecahan campuran. Ya, kita lihat. Panjang busur ini tentu saja berkaitan dengan keliling lingkaran. Maka dalam pembahasannya, setelah kita tuliskan apa yang diketahui di soal, jari-jarinya 7, sudut pusatnya 60. Untuk menghitung panjang busur berarti langkah pertamanya kita akan menghitung keliling di lingkaran terlebih dahulu. Kita dapatkan kelilingnya 2πr rumusnya. Pi-nya kita pakai 22/7 dikali 2 kali 7, 14. Kita dapatkan 44. Nah, baru setelah ini kita buatkan perbandingannya. Panjang busur dibandingkan dengan keliling lingkaran. Sudut bandingkan dengan sudut. Ini sudut pusat dibandingkan dengan sudut lingkaran. Panjang busur per 44 sama dengan 1/6. 1/6 dari mana? Ya, penyederhanaan dari 60/360, jadi 1/6. Maka panjang busur sama dengan 44 kali 1 dibagi 6. Kalikan silang ya, 44 kali 1 dibagi 6. Kita dapatkan jawabannya 7, 1/3. Untuk soal nomor 3, jawabannya A. Begitu. Nah, ini bisa dengan cara ini yang saya jelaskan, atau pakai rumus yang ada di modul. Kalau di modul langsung pakai rumus ya. Panjang busur sama dengan 60/360 dikali keliling lingkaran. Jadi sama-sama saja. Ya, kalau saya cenderung memakai ini supaya tidak harus dihafal, tapi kita paham ini adalah bentuk perbandingan senilai. Panjang busur dengan keliling, sudut dengan sudut. Nah, nanti kalau luas bandingkan lagi dengan luas lingkaran. Seperti itu ya. Jadi silahkan kamu yang memilih untuk cara pengerjaan. Bebas saja. Yang penting soal yang dimaksud bisa dijawab dengan benar. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berkaitan dengan perhitungan luas tembereng. Nah, ini ya, luas tembereng itu kita harus paham dulu maksud dari soal ini. Kita berikan ilustrasi. Nah, kurang lebih seperti ini, lihat. Sebuah lingkaran berdiameter 40, berarti kalau berdiameter 40 maka AO dengan BO itu adalah jari-jari. Dia akan memiliki panjang setengahnya. Di sini 20 ya. Ini juga sama 20. Kemudian sudut pusatnya 60 sudah ada. Jika panjang tali busurnya 24, AB ini 24, berarti AR dengan BR ini masing-masing panjangnya 12 cm. Setengahnya dari 24 ya. Jadi ini 24 untuk AB, maka AR-nya setengahnya 12. BR juga sama 12. Nah, ini ilustrasinya supaya lebih terlihat. Maka untuk menghitung daerah arsiran ini, tembereng ini, kita harus tahu dulu luas juring ya, luas juring AOB. Kemudian kita harus juga tahu luas segitiga ini, segitiga yang ini. Oke, untuk dapat luas segitiga kita harus tahu dulu OR ya. Ini apotema berapa? Nah, maka yang pertama kita akan cari apotemanya dulu. Lihat, perhatikan segitiga BRO atau OBR. Maka di sini kita dapatkan perhitungan OR kuadrat sama dengan OB kuadrat. OB kuadrat ini sisi miring dikurangi RB kuadrat. 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kita dapatkan OR kuadrat 256. Maka OR akar 256 sama dengan 16. Nah, kita sekarang dapatkan OR atau apotema atau tinggi segitiganya ya. Karena ini segitiga sama kaki. Nah, kalau sudah dapat OR bagaimana? Kita langsung cari apa tadi? Boleh luas juringnya atau luas segitiganya. Tapi untuk mendapatkan luas juring, kita harus juga tahu luas lingkarannya, ya kan? Karena seperti tadi soal nomor berapa tadi?
soal sebelumnya kita harus luas dibandingkan dengan luas lagi, maka luas di sini akan memerlukan luas lingkarannya. Itu ya. Luas rumusnya PR kuadrat 3,14 kali 20 kali 20 1256. Maka yang kedua adalah luas segitiga yang ini. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, alasnya AB, tingginya OR. Alasnya yang ini, tingginya yang tadi apotema yang kita hitung. Jadi setengah kali 24 kali 16, maka kita dapatkan 192 cm persegi. Nah, kalau ini sudah kita dapatkan, kita tinggal mencari luas juring. Ya, ini luas lingkarannya sudah ada, membantu mendapatkan luas juring ya. Nah, kita buat perbandingan 60 derajat per 360 sudut pusat dengan sudut lingkaran sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Maka kita dapatkan 1/6, ini penyederhanaan dari 60 per 360 sama dengan luas juring AOB per 1256. Kita tinggal kalikan silang saja. Luas juring AOB sama dengan 1/6 dikali 1256 sama dengan 209,33 cm persegi. Nah, kalau sudah ada luas juringnya, untuk mendapatkan luas tembereng kita tinggal selisihkan atau kita kurangkan saja. Maka luas tembereng yang diarsir ini, luas tembereng AB sama dengan luas juring AOB yang ini dikurangi luas segitiga AOB yang ini. 209,33 dikurangi 192, maka kita dapatkan 17,33 cm persegi. Jadi jawabannya untuk soal nomor 5 adalah C. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, untuk mendapatkan luas tembereng memang diperlukan beberapa langkah, yaitu diantaranya kita harus tahu luas juring, kemudian luas segitiga. Nah, untuk mendapatkan luas juring, kita harus juga mencari luas lingkarannya, karena nanti untuk menentukan luas juring kita akan buat perbandingan yang akan melibatkan luas lingkaran. Barulah kita akan mendapatkan luas juringnya, dan nanti di akhir luas tembereng ini yang diarsir adalah bentuk pengurangan dari luas juring dikurangi luas segitiganya. Oke? Soal nomor 5 selesai, kita akan lanjut ke soal nomor 8. Oke, kita fokus ke sebelah sini. Perhatikan gambar. Ini ada gambar. Ya. Ini kemarin kita sudah menggambar ini ya. Kalau ada satu buah titik di luar lingkaran, maka kita bisa menggambar dua buah garis singgung. Ini garis singgungnya garis singgung AB dan AC. Titik singgung B, titik singgung C. Dan titik singgung ini akan membentuk sudut siku-siku dengan jari-jarinya ya. Ini jari-jari dengan garis singgung bertemu di titik singgung dan membentuk siku-siku. Nah, ini harus kita pahami bahwa AB panjangnya ini sama dengan AC. Seperti halnya jari-jari ini 12 cm, maka ini juga sama 12 cm. Nah, dengan demikian kalau ditanyakan berapakah panjang AC, nah ini pilihan-pilihannya. Bisa langsung kita ambil segitiga yang ini, yang sebelah kiri, atau kita mengambilnya segitiga ABO. Kita ambil, cari saja AB, dan AB itu sama dengan AC, begitu. Silakan, itu bebas saja menghitungnya. Oke. Kalau saya akan ambil perhitungannya yang segitiga atas saja ya, segitiga ABO. Sini sudah ada 37 cm untuk sisi miringnya, kemudian 12 cm jari-jari dan di sisi bawah, dan kita akan menghitung AC dengan mendapatkan perhitungan AB ini ya, karena AB sama dengan AC. AB kuadrat sisi yang ini sama dengan, berdasarkan perspektif Pythagoras, AO kuadrat dikurangi BO kuadrat 37 kuadrat dikurangi 12 kuadrat
1369 dikurangi 144, AB kuadrat sama dengan 1225. Maka AB sama dengan akar 1225. Jawabannya adalah 35 cm. Jadi panjang AB sama dengan panjang AC sama dengan 35 cm. Nah, itu pembahasan soal nomor 9. Dan Pythagoras lagi-lagi sangat berperan dalam penyelesaian soal berkaitan dengan lingkaran ya. Oke, sudah 4 soal kita bahas dan kita akan bahas soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Silakan dibuka soal nomor 9. Diketahui lingkaran A dan lingkaran B dengan jari-jari berturut-turut 7 cm, ini R besar berarti ya, dan 3 cm. Jika jarak antar pusat lingkaran adalah 10 cm, berapakah panjang garis singgung persekutuan luarnya? Nah, apa yang harus kita pahami terlebih dahulu? Perhatikan, untuk setiap persekutuan luar itu ada ketentuan. Kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau bertemu soal seperti ini yang berkaitan dengan panjang garis singgung, kamu tinggal langsung saja gambar segitiganya, kemudian tempatkan angka-angka yang diketahui di soal. Yang pertama, sisi miring ini berkaitan dengan B, dengan jarak antar titik pusat. Ingat ya, ini jarak titik pusat yang sisi miring ini. Kemudian yang kedua, untuk persekutuan luar di sini adalah selisih jari-jari. Tentu saja yang diselisihkan atau yang dikurangkan jari-jari besar dengan jari-jari kecil. Nah, yang di sini adalah panjang garis singgungnya. Ini disimbolkan PL, panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi kalau kita masukkan ke segitiganya, di sini ada D. D itu berapa? Di sini 10. Kemudian di sini 7 dikurangi 3, 4. Maka kita cari PL. Ya. Berapakah PL? Jadi dengan mudah ini kita tinggal pakai Pythagoras saja untuk pembahasannya, ya kan? Oke. PL kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ingat, karena PL ini sisi tegak atau sisi sikunya, maka pasti di sini pengurangan. Ya. AB kuadrat sama dengan 100 dikurangi 16. AB kuadrat sama dengan 84, maka ini sudah AB harusnya ya. Kita coret saja. Ini coret. Jadi AB sama dengan akar 84. AB sama dengan, nah di sini kan nggak bisa diakarkan langsung, maka cari perkalian 84 yang salah satu angkanya bisa diakarkan. Kita dapatkan perkalian 4 kali 21. Akar 4, 2, akar 21-nya tetap. Jadi kita dapatkan perhitungan panjang garis singgung persekutuan luarnya dari soal ini adalah 2 akar 21. Ya, jawabannya D. Dan menjadi sangat mudah ketika soal seperti ini kita langsung masukkan ke segitiga siku-sikunya langsung. Begitu ya caranya. Nah, di soal yang terakhir, soal nomor 10, ini ada kaitan dengan soal nomor 9. Beda saja, bedanya adalah yang akan kita hitung adalah garis singgung persekutuan dalam. Tadi apa bedanya garis singgung persekutuan dalam? Kita perhatikan. Nah, di sini yang diketahuinya dengan gambar, kita disuruh menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam. Ya. Di sini persekutuan dalam. Ini pilihannya. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah, ini akan saya bantu ya, diketahui, ini dituliskan. Nah, bedanya, perhatikan di sini. Kalau tadi yang luar di sini adalah selisih jari-jari, sementara untuk yang dalam di sini adalah jumlah jari-jari. Di sini tetap D sama, ini adalah jarak antar titik pusat, dan di sini P. Nah, kita kasih simbol PD untuk garis singgung persekutuan dalamnya. Jadi kalau kita mau cari PD, ya, D-nya di sini berapa? Ini jarak antar titik pusat. Ini D. Ini D 10. Ini jari-jari besar, ini jari-jari kecil. Nah, silahkan, ini sudah dibantu dibuatkan segitiganya. Kamu tinggal masukkan angka-angkanya. Perhitungannya
kamu lakukan sendiri. Nah, anak-anak, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas kita pada saat ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Ingat, untuk setiap soal yang dibahas sekarang, silahkan ditulis satu persatu pada buku catatan masing-masing atau buku latihan masing-masing. Nah, itu saja mungkin untuk pembahasannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk kalian gak usah subscribe, gak usah like ya kalau tidak berkenan ya. Untuk yang berkenan saja silahkan boleh di like dan di subscribe videonya. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.